Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to RL Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Tonton terus sampai habis video ini. Dan supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terupdate dari dunia percaturan, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Teman-teman, kembali lagi kita akan bahas permainan dari game turnamen Oslo Esports Cup Meltwater Champion Chess Tour yang diikuti juara dunia Magnus Carlsen dan dengan 7 pemain terbaik dunia lainnya. Yang kita akan bahas adalah pimpinan klasemen. Berusia paling muda, tapi juga menjadi fenomena di turnamen Oslo Esports Cup ini. Pragnananda Ramisbabu. Di babak ketiga, berhadapan dengan Lee Kwang Lim, pecatur kuat dari Vietnam, mantan juara dunia catur kilat tahun 2013. Dan dia mengalahkan Magnus Carlsen di babak sebelumnya. Ini game ketiga, Lee Kwang Lim pegang buah putih, Pragnananda Ramisbabu pegang buah hitam. C4 dimainkan oleh Lee Kwang Lim. Prak menjawab dengan E5. English opening yang pertama kali diperkenalkan oleh Grandmaster Howard Stanton. G3 dimainkan oleh Lee Kwang Lim, kuda F6 dan gajah G2. Ini merupakan pembukaan atau permainan favorit dari Lee Kwang Lim ketika memegang buah putih, teman-teman. Gajah C5 dimainkan oleh Pragnananda. Putih kuda C3, hitam C6. Putih kuda F3 ancam pion E5 dan dijawab E4. Kuda H4, hitam D5. Rokade pendek dilakukan oleh putih, hitam H6. Ya. Mengapa hitam tidak langsung saja mengancam kuda dengan pion G5? Apa jawaban putih? Maka itu sebuah kesalahan karena putih bisa menjawab dengan D4. Ancam balas ancam. Ya, apabila pion E makan D3, maka putih akan melakukan langkah gajah makan G5. Jelas ini enak untuk putih. That's why hitam melangkahkan langkah H6 dulu supaya ketika mengancam kuda, pionnya terjaga. Kemudian putih D4 dan hitam gajah B6. Putih kemudian F3 dan hitam melangkahkan pion D makan C4. Sekali lagi, hitam memiliki langkah G5. Kesempatan ini tidak dipilih. Mengapa? Ya, karena memang Lee Kwang Lim sengaja memberikan kuda di petak H4. Pilihan yang akan dilakukan oleh putih adalah makan pion M4. Apabila hitam makan, maka putih akan pion E makan D5. Ya, sudah 2 pion didapatkan oleh putih. Dan dengan permainan seperti ini, maka putih akan memiliki struktur pion yang kuat dan bangunan yang cukup asik. Dan dikatakan di sini unggul untuk putih. Dan sekali lagi Pragnananda tidak memilih itu. Tidak terburu-buru. Dia lebih memilih pion D makan C4. Putih E3 menjaga pion D4. Pion E makan F3. Menteri F3 dimainkan oleh putih. Rokade pendek Pragnananda dan putih gajah D2. Ya, Prak menjalankan gajah G4, ancam menteri, putih menteri F2. Hitam gajah E6, menarik mundur, putih kuda F5. Ya, hitam kuda B D7 mencegah kombinasi kuda H6, putih H3. Ya, menyiapkan langkah G4, hitam menteri C7. Putih G4, hitam benteng A D8. Putih benteng A D1. Hitam gajah pukul kuda. Putih menteri makan gajah. Kemudian hitam dobrak C5. Ya. Agak sok juga di mana dalam posisi ini evolution barnya tinggi sekali keunggulan dari hitam. Langkah yang tepat yang bisa dilakukan oleh Pragnananda selain C5 adalah benteng F E8, teman-teman. Benteng menggeser. Ya, tapi Prak memilih C5 sehingga naik lagi evolution bar menguntungkan untuk putih. Kuda B5 ancam menteri, menteri mundur B8, dan raja geser H1. Kemudian hitam A6, putih kuda A3, ancam pion C4, Prak mengambil pion D4. Pion E makan D4 dan Prak gajah D4. Kemudian putih gajah B4. Ya, ada 2 perwira yang diancam sekaligus, benteng di petak F8 dan gajah di petak D4.
Menjawab ini, Pragnananda kuda E5 memberikan benteng di petak F8. Lee Kuan Lim gajah makan benteng, Prak memakan dengan raja. Putih memiliki 4 pion, hitam memiliki 6 pion. Berbeda 2 pion, tapi putih memiliki sepasang benteng, sedangkan hitam 1 benteng. Secara evolution bar ini seimbang, tapi hitam punya inisiatif serangan dengan menempatkan buah-buah. Ide berikutnya adalah kuda D3. Kemudian Lee Kuan Lim melanjutkan dengan dobrak B3, mencegah kuda ke petak D3. Ya, Prak menjaga pion C4 dengan B5, pion B makan C4, pion B makan C4, dan putih kuda C2. Hitam kuda D3, putih kuda makan gajah, hitam benteng makan kuda. Putih benteng B1, hitam menteri geser D8, putih benteng B7. Ya, benteng putih memasuki 7 rank pertahanan hitam. Hitam menjawab dengan benteng D7, taktis. Benteng makan benteng, menteri makan benteng, dan putih menolak pertukaran. Karena hitam memiliki aset pion promosi di jalur C. So Lee Kuan Lim tidak terburu-buru menukar menteri. Ya, menteri A5 dan hitam menteri D6. Kemudian putih menteri A4, ancam pion C4, hitam kuda E5. Putih benteng D1, hitam kembali lagi kuda D3, dan putih kembali lagi benteng F1. Hitam menarik lagi sekali lagi kuda ke petak E5, dan Lee Kuan Lim menolak langkah yang sama. Mungkin apabila kembali lagi benteng D1, maka akan terjadi perpetual draw ya teman-teman, dengan langkah yang sama. Perpetual move, dan benteng B1 adalah langkah pembeda di lanjutan partai ini. Kemudian Pragnananda merespon dengan menggeser raja ke petak G8. Ya, escaping atau mencoba mencari posisi yang aman. Raja hitam, kemudian putih menteri B4. Kali ini Pragnananda yang menolak pertukaran menteri dengan menteri D3. Ya, putih menteri S1. Ya, apabila putih menteri B8 juga mendapatkan kuda ya teman-teman. Tapi ingatlah bahwa menteri di petak D3 memberikan ancaman pada benteng B1. So putih tidak bisa memakan kuda di petak E5. That's why putih memilih menteri ke petak E1. Hitam menteri D4 dan putih menteri G1. Hitam menteri F4 menolak pertukaran sekali lagi. Putih benteng F1. Prak menteri G3, Lee Kuan Lim menteri F2. Pragnananda menolak pertukaran dengan menteri berpindah ke petak C3. Ya, Pragnananda merasa bahwa belum ada keuntungan yang bisa diraih dengan menukar menteri. Nah, seringkali kita melihat Grandmaster dunia melakukan seperti ini. Poin yang bisa kita ambil adalah bahwa jangan menukar sesuatu dalam posisi menyerang, apalagi menukar mayor piece, kemudian jangan melakukan pertukaran jika tidak ada keuntungan. Kemudian Lee Kuan Lim menteri masuk ke petak A7, meninggalkan petak F2. Pragnananda memainkan kuda D3. Lee Kuan Lim mengambil pion A6. Ya, dia merasa bahwa putih baik-baik saja, dan melanjutkan ini Pragnananda men-set up menteri ke petak D4 dengan ide kuda F2. Lee Kuan Lim fokus dengan pion promosi A4. Kemudian Pragnananda skak kuda F2. Putih raja H2, hitam kuda D1. Teman-teman, ini merupakan langkah blunder. Dan sebagai pemain putih, bisakah kalian menebak apa yang harus dimainkan oleh Lee Kuan Lim dalam posisi ini? Ya, tepat sekali adalah menteri ke petak C8 skak. Apabila hitam raja H7, maka putih bisa menteri F5 skak. Apabila hitam raja G8, maka putih bisa coba mengadu dengan menteri F4. Apabila menolak dengan menteri D3, maka putih akan memfokuskan pada pion promosi. Dengan setup seperti ini dan menteri di petak F4 menjaga petak C1, maka akan kesulitan hitam mendapatkan progres terhadap pion promosinya. Nah,
Apabila terjadi pertukaran menteri makan menteri, jelas ini akan kalah untuk hitam. Ya, apabila dorong C3, maka tinggal benteng C4. Dan pionnya di petak A akan jadi aset yang besar untuk putih. Lantas bagaimana? Langkah apa yang dipilih oleh Lee Kuan Lim? Ya, Lee Kuan Lim memilih menteri C8 sama Raja H7 dan kemudian menteri F5. Raja G8 Pragnananda, Lee Kuan Lim menteri F4, dan Pak menteri D3. Hanya seharusnya putih menjalankan A5 menurut Stockfish. Di sini Lee Kuan Lim lebih memilih benteng ke petak E1, teman-teman. Kemudian Prak dorong C3, putih benteng E7. Prak mendorong C2, putih benteng C7. Ya, setelah manuver benteng E1, benteng E7, dan benteng C7, di sini terlihat evolution bar-nya berbalik untuk keunggulan Pragnananda. Apa yang terjadi dengan langkah ini? Ya, putih melakukan kesalahan. Lantas, langkah apa yang harus dilakukan hitam dalam posisi ini untuk mendapatkan kemenangan? Ya, tepat sekali adalah kuda ke petak E3. Menutup penjagaan menteri F4 terhadap petak promosi pion C, dan sekaligus dengan ide menteri D2. Ini setup yang berbahaya. Lee Kuan Lim skak benteng C8, hitam raja naik H7. Lee Kuan Lim dorong A5 dan Pragnananda menteri D2. Kemudian ancam mati benteng makan C2. Ya, ini adalah kesalahan dari Lee Kuan Lim bahwa dia tidak melihat taktik dari Pragnananda. Pragnananda telah menyiapkan langkah kemenangan dalam posisi ini. Bisakah teman-teman tebak langkah apa yang jadi kunci kemenangan oleh 16 tahun Pragnananda? Ya, tepat sekali adalah kuda E3 makan pion G4. Skak memberikan kuda, tetapi menteri di petak F4 jatuh. Menyerah Lee Kuan Lim dengan 54 langkah. Jika dilanjutkan dengan raja G3, maka Prak akan dengan mudah kuda ke petak H5 dan akan jatuh juga menteri di petak F4. Dengan kemenangan ini, Pragnananda memimpin sampai selesainya hari ketiga babak ketiga Oslo Esports Cup 2022 Melweather Champion Chess Tour. Unstoppable, tidak bisa diberhentikan. Bocah 16 tahun dari Vrindavan ini. Ya, chess is not about age ya. Catur itu bukan hanya tentang umur, tapi adalah kembali lagi tentang kualitas permainan. Apakah ini pertanda bahwa generasi juara dunia catur akan usianya lebih muda lagi? Di mana usia termuda juara dunia akankah dimiliki oleh pemain yang lebih muda daripada Magnus Carlsen? Ya, teman-teman, berikan prediksi kalian apakah Pragnananda juga akan jadi juara di Oslo Esports Cup, karena babak keempat nanti dia akan menantang juara dunia Magnus Carlsen yang sedang dalam underperform. Tapi kita akan lihat. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess untuk terus berkembang. Catur Yes Indonesia Jaya. Ngeri sih.